Hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia tahun ini telah mencapai usia ke-72. Banyak hal yang telah dilakukan untuk memaknainya, termasuk penguatan kemitraan di bidang politik, ekonomi, pertahanan hingga sosial dan budaya. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus dijawab oleh kedua bangsa. Dinamika hubungan Republik Indonesia dan Rusia. Sedikit dari kita yang mengetahui awal hubungan antara Indonesia dan Rusia. Beberapa orang mengetahui hubungan tersebut mulai terjalin di masa Orde Lama saat Presiden Soekarno merintis hubungan ketika bertemu Perdana Menteri Uni Soviet Rusia saat itu, Nikita Khrushchev pada tahun 1956. Namun, apabila kita menarik ke belakang beberapa tahun sebelum perjumpaan tersebut, sejarah mencatat bahwa dulu sudah ada orang Rusia yang mengenal Indonesia sebagai Dutch East Indies, yaitu Alexander Pushkin, sastrawan Rusia yang terkenal dengan puisi-puisinya. Selain itu, pada abad ke-19 sekitar tahun 1873, Nikolai Makley pernah menginjakan kaki untuk pertama kalinya ke tanah Batavia dan Ternate. Dia membuat buku yang berisi observasi antropologi dan menjadi referensi untuk Southeast Asian Studies di benua Eropa. Beberapa tahun setelah kedatangannya, Nikolai Alexandrovich Romanov yang lebih dikenal sebagai Tsar Nikolai II juga mengunjungi Batavia pada 23 Februari hingga 1 Maret 1890. Hubungan yang lebih erat lagi dijalin pada saat Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno berjumpa dengan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Hubungan ini dibangun dan dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak, sehingga dikenal sebagai era emas hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia. Beberapa bukti kedekatan antara Indonesia dan Rusia pada masa itu tercermin dari berbagai tanda kedekatan persahabatan antara keduanya. Seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, Gelora Bung Karno yang serupa dengan Stadion Luzhniki di Moskow, Patung Pemuda di Senayan, Tugu Monas, dan Tugu Tani. Selain itu, berbagai bantuan dari Rusia terkait alutsista pembebasan Irian Barat mulai akhir 1950 hingga 1966 dapat terwujud karena kedekatan kedua pemimpin. Pada masa Orde Baru, hubungan Indonesia dan Rusia sempat meredup sebagai akibat dari sentimen anti-komunis yang kuat selama tahun 1967 hingga akhir tahun 1990-an. Namun pada tahun 1989 Presiden Soeharto mengunjungi Kremlin di Moskow sebagai salah satu sarana untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara. Kala itu hubungan diplomatik keduanya tetap terjalin meski dalam hal kerjasama boleh dikata stagnan. Untuk selanjutnya, hubungan semakin erat. Pasca Orde Baru, kedua negara sedikit demi sedikit mulai memperbaiki hubungan yang sempat meredup. Diawali dengan pertemuan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow pada 21 April 2003, hubungan bilateral antara kedua negara semakin kuat dengan semangat persahabatan, kesetaraan, saling menghormati, dan saling pengertian. Pada saat itu juga deklarasi persahabatan dan kerangka kerja kemitraan untuk hubungan antara Indonesia dan Rusia ditandatangani oleh kedua pemimpin. Kemudian pada tahun 2013, tepatnya pada pertemuan G20 Summit di kota Saint Petersburg, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjumpa dengan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan bahwa Rusia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan Asia, termasuk Indonesia.
Kerjasama antara Indonesia dan Rusia semakin terlihat kuat ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Sochi pada 18 hingga 20 Mei 2016 di acara 20 tahun Anniversary of ASEAN Rusia Summit. Beberapa kesepakatan berhasil dicapai, antara lain 5 MOU tentang pertahanan, kearsipan Kementerian Luar Negeri, kebudayaan dan ilegal, unported and unregulated fishing telah ditandatangani serta komitmen investasi sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat serta komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral. Di bidang ekonomi, hubungan perdagangan kedua negara juga terus membaik meski harus ditingkatkan. Menurut neraca perdagangan yang diolah oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dari Russian Federal Customs Service, rata-rata dari tahun 2011 hingga 2019 kurang lebih sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Terdapat banyak peluang produk Indonesia untuk memasuki pasar Rusia. Produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Rusia antara lain adalah minyak kelapa sawit, karet, kelapa, dan sepatu. Beberapa sektor unggulan juga berpotensi masuk ke pasar Rusia seperti teh, kakao, buah-buahan tropis, dan kopi. Di bidang investasi, terdapat beberapa proyek investasi Rusia di Indonesia, antara lain di bidang energi yang merupakan kerjasama antara Rosneft dengan Pertamina, industri farmasi dan hospitality yang masih perlu terus ditingkatkan. Sampai tahun 2019, nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 18,4 juta dolar Amerika Serikat. Yang tidak kalah penting adalah kerjasama di bidang militer dan pertahanan. Di bidang ini, kedua negara secara rutin melaksanakan pertemuan bilateral pada tingkat Menteri Pertahanan dan sidang komisi bersama yang diselenggarakan setiap tahun. Selain itu, hubungan di bidang militer pertahanan ditandai dengan kerjasama pendidikan seperti latihan simulator pesawat Sukhoi, pendidikan perwira TNI pada tingkat Sesko Angkatan, saling kunjung antar pejabat militer ke masing-masing negara, Navy to Navy talks, serta saling kunjung kapal perang Angkatan Laut. Dalam bidang pengadaan alutsista militer dan pertahanan, TNI mengoperasikan berbagai alutsista buatan Rusia berupa pesawat tempur Sukhoi 2730 untuk TNI AU, helikopter Mi-17 dan Mi-35 untuk TNI Angkatan Darat, serta batalion tank BMP 3BT-3F untuk TNI Angkatan Laut. Jika dilihat dari sektor pendidikan, semakin banyak kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Rusia, terlebih peningkatan minat dalam kerjasama antar universiti. 9 universitas Rusia yang telah menandatangani perjanjian dengan berbagai universitas di Indonesia, yaitu UGM, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Patimura, Institut Informasi dan Bisnis Dharma Jaya, dan UPN Veteran Yogyakarta. Peningkatan jumlah mahasiswa dari Indonesia juga cukup banyak, yaitu mencapai 700 orang sampai tahun 2020. Sebagian besar dari mereka adalah penerima beasiswa dari Rusia. Pemerintah Indonesia juga memberikan beasiswa kepada pemuda Rusia dalam rangka beasiswa kemitraan negara berkembang, Dharma Siswa atau Kemendikbud, serta beasiswa seni dan budaya Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI. Selain itu, dari beberapa universitas seperti Universitas Negeri St. Petersburg, MGIMO Moskow, ISEE MGU Moskow, Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Rusia, dan Kazan Federal University telah mengajarkan studi Indonesia. Saat ini terdapat 1.279 orang WNI yang tinggal di Rusia. Sebagian besar di antara mereka adalah mahasiswa, rohaniawan, ekspatriat, dan pekerja lainnya. People-to-people contact semakin erat terjalin di kalangan masyarakat, ditandai dengan berbagai aktivitas bersama yang diselenggarakan di berbagai tataran. Di kalangan generasi muda, terdapat banyak pemuda Rusia yang mempelajari bahasa Indonesia, tarian tradisional, dan gamelan di KBRI Moskow yang acap kali tampil di berbagai acara.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia atau Permira pada berbagai kesempatan juga menampilkan kebudayaan Indonesia di kampus-kampus mereka. Sebagai hadiah dari para pemuda Indonesia dan Rusia, pada 29 Desember 2020, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia telah meluncurkan suatu asosiasi yang diberi nama IRYA, Indonesia Rusia Youth Association, sebagai platform pemuda kedua negara beraktivitas bersama untuk menjembatani hubungan kedua negara di tataran pemimpin muda. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Dapat dicermati bahwa hubungan Indonesia dan Rusia semakin erat. Walaupun membutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk merawatnya, di dalam sebuah hubungan tentunya tidak akan berjalan mulus begitu saja. Tantangan demi tantangan yang memperlambat laju sebuah hubungan harus diselesaikan bersama. Pemerintah dan masyarakat dari masing-masing negara bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Seperti melakukan reintroduction Rusia kepada masyarakat Indonesia dan sebaliknya. Di Indonesia sendiri masih ada masyarakat yang menganggap bahwa stigma Rusia adalah komunis. Reputasi Rusia di mata publik Indonesia masih abu-abu, belum sepenuhnya paham bahwa Rusia bukan lagi negara komunis. Sebuah imbas sentimen anti-komunis yang kuat dari masa Orde Baru. Sesungguhnya Rusia saat ini telah jauh berubah daripada pada zaman Uni Soviet. Dengan potensi perekonomian terbesar ke-6 dunia dari segi purchasing power parity yang mencapai 4,21 triliun dolar Amerika Serikat dan GDP nominal sebesar 1,69 triliun dolar Amerika Serikat. Indonesia modern yang demokratis dan maju juga masih belum dikenal dekat oleh banyak orang Rusia. Bila dibilang kebanyakan orang Rusia lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Kurangnya informasi mengenai Indonesia di Rusia menjadi salah satu masalahnya. Pemerintah Republik Indonesia memberikan prioritas pada upaya peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata di masa mendatang. Untuk dapat menjawab tantangan itu, maka diperlukan inovasi, kreativitas dan kerja cerdas dari mesin diplomasi RI di Rusia. KBRI Moskow dituntut untuk mampu menjawab tantangan birokrasi antara kedua negara antara lain dalam proses perizinan bisnis, promosi dan pemasaran produk. Birokrasi dan aturan dalam negeri di kedua negara dinilai belum efektif dan efisien. Dirasa masih perlu untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara RI dengan Eurasian Economic Union atau EEAU, di mana Rusia adalah salah satu negara pentolan di organisasi tersebut. Diharapkan pada saatnya jika FTA RI-EEAU terwujud, maka secara signifikan akan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, sehingga perdagangan kedua negara dan RI dengan kawasan Eropa Timur akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu menuju kemitraan strategis. Pada tahun 2022, Indonesia dan Rusia merayakan hubungan diplomatik yang sudah terjalin selama 72 tahun. Pertemuan kedua pemimpin negara, yakni Presiden Putin dan Presiden Jokowi yang diharapkan terjadi pada tahun 2021 lalu, akan menjadi sangat bermakna dalam menuju kemitraan strategis kedua negara. Lika-liku eratnya hubungan Indonesia-Rusia memang tidak hanya sebatas pada sektor tertentu, akan tetapi juga terdapat pada sektor-sektor lain yang memiliki tantangan serta masalah berbeda untuk diselesaikan supaya memperlancar laju hubungan diplomatik kedua negara. Pasang surut hubungan yang terjadi seharusnya tidak dianggap menjadi pertanda buruk, namun bisa dilihat dan dimaknai sebagai pertanda yang baik. Terlebih pada usia yang terbilang cukup matang 72 tahun, dari segala tantangan dan masalah yang dihadapi diharapkan bisa memperkuat hubungan itu. Masing-masing memberikan dukungan dan mencoba untuk saling membantu, saling membuka potensi kerjasama pada sektor-sektor tertentu. Tentunya dengan terus membangun common understanding serta komunikasi yang lancar, masalah dan tantangan akan mudah teratasi. Indonesia dan Rusia ingin bisa mengembalikan hubungan mereka seperti pada saat Presiden Soekarno bertukar asap tembakau dengan Nikita Khrushchev. Melalui mimpi yang sama, pemerintah masing-masing negara mulai berusaha membangun jembatan sepemahaman.
Satu persatu baloknya disusun kembali dengan desain yang lebih baik agar menjadi jembatan yang lebih kokoh dari sebelumnya. Jembatan inilah yang nantinya akan menjadi kunci untuk meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia guna mencapai kemitraan strategis demi kepentingan nasional kedua bangsa sahabat lama. Страну от Республики Индонезия, государства, расположенного на островах Малайского архипелага.